Jumpa lagi dengan Pak Git di channel 0 per 0. Kali ini Pak Git akan bicara masalah sosial ya. Sosial yang masih terjadi pada saat ini pada masyarakat gitu. Dan ini tidak luput dari campur tangan aparat sebenarnya teman-teman. Ini masalah parkir liar yang tak kunjung kelar. Oke, nah kita saksikan dulu video yang bersangkutan dengan parkir liar tersebut. Yuk kita saksikan. Ya kenapa harus seminggu? Sangat rentan untuk disalahgunakan. Siap-siap mukamu itu, siap-siap. Orang bilang jangan melakukan hal-hal yang bisa mengundang pertanyaan publik yang bisa kita dicurigai. Kita kerja benar aja dicurigai. Minggu ini kamu berapa setor? Biasanya dia 70, tapi nanti Sabtu saya ngatur Pak. Dari Senin sampai Sabtu. Sabtu saya setor. Ya berapa? Masa? 10.000. Kamu dapat berapa? Penghasilan. Itu tergantung Pak. Kalau penghasilan Enggak, kan kemarin kamu sudah setor 70. Ya, betul. Tentu kamu udah tahu berapa jumlah parkir yang kamu dapat. hitungannya paling sedikit 100.000, mungkin kurang lebih 800 satu hari, satu bulan, satu minggu. Minggu berapa? 800 kadang sampai sejuta. 800 sampai sejuta. Kadang-kadang. Kamu setor 70.000. Tapi pendapat saya kan lebihnya saya ngambil Pak. Kan setoran kita setoran. Ini kalian dengar sendiri ya. Jadi dia dapat 800 sampai sejuta, hanya setor 70.000, itu pun sekali seminggu. Ini betapa bobroknya ini Disub mengatur sistem perparkiran. Enggak, tadi aku bilang, aku tanya kamu berulang kali lebih dari 5 kali minggu ini berapa kamu setor? Kamu bilang 70, ini bilang baru 50. Enggak, ini Pak, kewajibannya 70. Itu kewajibannya 70 Pak. Nah sekarang pun saya masih kasih. Saya ini baru belum ada 1 jam bertanya ke kamu minggu ini berapa kamu setor, semua orang dengar, wartawan semua Ya, betul, dengar. tapi Kamu bilang tadi 70. Biasa itu kan kewajibannya 70 Pak, itu yang Saya tidak bilang tadi soal kewajiban, saya tadi tanya berapa minggu ini kamu setor. Ya betul kok. Kamu tanya, kamu bilang berapa? 70. Kamu bilang ada buktinya di rumah, aku suruh ambil. Oke, entah di mana. Kadang-kadang saya kasih 40 dia, tapi ini Kamu biasanya kan 30. kasih tanda terima nggak? Saya bikin ada list apa list yang orangnya berapa saya kasih tanda berapa. Hah? Ada tanda. Saya kasih list. Terus kamu setelah terima itu pergi ke kantor mana? Kalau kantor Di kantor mana? tadi tuh. Kita parkir. Dalam bentuk tunai atau Dalam bentuk tunai. Digabung dengan job. Pak Asdua? Ya, siapa? Turunkan inspektorat audit lengkap. Semua berapa orang petugas dari sudah melakukan pungutan? Ada 5 sekarang. Sekota Samarinda 5. 5-5-nya diperiksa, masuk dalam intensitas pemeriksaan inspektorat. Periksa mulai dari bawah, kabitnya sampai ke kadisnya. Dan segera dievaluasi penetapan sistem perparkiran ini. Ya begitulah teman-teman ya, jadi kita saksikan bersama. Sebetulnya masalah ini adalah masalah klasik ya. Masalah yang sudah lama dan lama sekali menurut Pak Git ya, bukan baru-baru ini aja. Tapi ini terjadi di berbagai provinsi, maksudnya hampir di seluruh Indonesia begitu. Mungkin ada yang tidak, tapi kebanyakan begitu. Artinya ini kan kasus yang diungkap oleh Wali Kota Samarinda. Jadi mungkin wali kota atau kabupaten lain atau bupati lain juga nggak mau atau belum mau mengungkap kasus seperti ini karena dipikir ini adalah kasus-kasus receh ini. Tapi pada kehidupan yang nyata, di kehidupan kita sehari-hari ya, parkir liar ini itu sangat mengganggu. Maksudnya mengganggu kita, kadang-kadang kita butuh sesuatu, cari tempat parkir cuman nggak lama gitu ya. Misalnya cari apa gitu ya, di toko kecil lah, cari apa nggak lama, nggak dapat juga barangnya, kita harus bayar parkir, nggak lama lagi bayar parkir. Jadi pada masyarakat kecil juga ini menjadi masalah, gitu. Masalah parkir liar ini. Tapi di sisi lain juga para tukang parkir ini butuh pekerjaan.
Karena kalau nggak gitu mereka juga susah untuk makan. Mereka memang juga kalau dilihat dari sisi lain, mereka itu butuh penghasilan untuk menghidupi keluarga. Jadi sebetulnya negara sangat berperan dalam hal ini. Maksudnya memberi pekerjaan. Jadi negara itu kan pengatur. Jadi ngatur supaya parkir lancar dan masyarakat juga tidak kekurangan pekerjaan. Sebetulnya masih banyak sisi lain ya, sisi sosial lain. Kalau Pak Agit ungkap gitu, tapi ini Pak Agit hanya mengungkap sebagian saja lah. Artinya yang satu butuh pekerjaan untuk menghidupi keluarga. Kemudian sisi lain juga menjengkelkan orang yang bayar parkir kepada parkir liar itu. Dan wali kota Samarinda ini, Pak Andi Harun ini, juga akhirnya memutuskan untuk mengecek lah dari kepala dishub dan segala macam yang berhubungan dengan masalah parkir, kenapa ini bisa terjadi gitu ya. Ya sebetulnya sih kalau kita mau jujur ya, beliau sebetulnya udah harus tahu gitu sebelum jadi wali kota, atau udah lama lah harus tahu, kenapa baru diungkap hal sekarang juga. Dan ya sebetulnya Pak Agit juga bersyukur lah, artinya ini mau terungkap gitu. Soalnya ini kan masalah nggak kelar-kelar. Masalah ini berlarut-larut, dan masalahnya kadang-kadang di supermarket gitu ya. Kita tahu sendirilah supermarket apa itu. Di situ tulisin parkir gratis. Tetap aja di situ ada tukang parkir yang mintain dulu. Itu kan hal yang menjengkelkan. Teman-teman rasakan sendiri gitu kan. Itu buat si pembayar parkir ya menjengkelkan, tapi karena situasinya tidak memungkinkan untuk tidak bayar ya harus bayar. Karena ini terjadi di berbagai daerah. Dalam hal ini si wali kota Samarinda itu intinya mau mengadakan investigasi kepada para aparatnya. Itu bagus gitu pada bawahannya. Tapi ada yang beliau lupakan di sini. Beliau melupakan salah satu oknum ya. Salah satu oknum yang bermain dalam masalah perparkiran. Yuk kita cek video. Situasi terkendali kok ono tukang parkir ditembak mati. Ini yang menggelitik bagi saya untuk sajikan branding tidak boleh terjadi. Tukang parkir merupakan representasi negara hadir di tengah-tengah masyarakat. Coba bayangkan tukang parkir itu tidak mengatur pekerjaannya. Parkirnya, gue mesti misuh-misuh boleh parkir kuangnya. Bener nggak? Jajaran kepolisian Polda Jawa Tengah saya perintahkan jangan sekali-kali tukang parkir kita punya masalah, apalagi diancam. Berarti dia mengancam Kapolda Jawa Tengah. Ya jadi begitu teman-teman. Ini video mungkin pada waktu Pak Lutfi masih menjabat sebagai Kapolda Jawa Tengah. Sebetulnya dalam pidato beliau tersebut itu dua hal yang berbeda ya menurut Pak Agit. Antara kemanusiaan dan urusan parkir liar. Jadi ada tukang parkir ditembak, itu kalau apalagi tukang parkir diancam dan segala macam, itu tidak boleh, sama aja mengancam Kapolda. Ini sebetulnya lebih kepada kemanusiaan. Artinya ini kan nggak perlu tukang parkir aja. Rakyat biasa atau tukang ledeng atau tukang sayur yang diancam, ya tukang ledeng, tukang sayur atau tukang galon diancam, itu adalah tanggung jawab Kapolda. Harusnya kan begitu ya, bukan tukang parkir. Maksud Pak Agit, kata-kata yang dibuat beliau kan harusnya bukan khusus tukang parkir, tapi untuk semua rakyat Jawa Tengah. Nah, jika ada ancaman kepada rakyat Jawa Tengah, beliau yang bertanggung jawab. Begitu harusnya, bukan cuma tukang parkirnya. Jadi ini berframing mengesankan kalau ini hanya melindungi tukang parkir. Itu harusnya dipisahkan itu, jadinya antara kemanusiaan dan parkiran. Nah di sini jelas sekali. Coba bayangkan. Jadi kalau nggak ada tukang parkir gimana? Aut-autan lah gitu. Dan ini merupakan negara hadir di situ. Nah ini pemikiran yang logical fallacy maksud Pak Agit.
Pemikiran Pak Lutfi kali ini adalah logical policy, artinya logika yang salah. Kenapa negara parkir liar itu ada? Karena ada negara, berarti negara membiarkan kalau ilegalitas itu ada, gitu. Jadi ilegal itu negara hadir di situ, coba bayangkan. Itu dalam hal kecil ya teman-teman, belum masalah narkoba, belum masalah judi dan lain-lain. Berarti negara hadir semua dong di situ. Nah itu secara logika kan kita akan berpikir ke arah sana. Jadi semasa si tukang parkir ini masih mendapat backing, ya itu hal yang lahir di luar tadi ya. Artinya si pembayar parkir sebel, kemudian tukang parkirnya butuh duit. Nah ini ada backing yang ketiga. Hal yang ketiga ini juga menjadi faktor terbesar dalam parkir liar di Indonesia. Ini terjadi tidak hanya di Samarinda, itu hampir di setiap titik di seluruh Indonesia itu terjadi teman-teman. Dan ini nggak bakal kelar kalau selama ada dukungan dari para aparat. Contoh begini, cuman Pak Git ini nggak punya bukti dan nggak punya video ya, Pak Git punya cerita. Jadi Pak Git parkirlah di salah satu tempat di Jogja itu. Oke lah, Pak Git khususkan titiknya di Beringharjo. Beringharjo itu Pak Git minta lihat struk parkirnya atau bayar parkirnya dah. Di situ ternyata cuma 2.000 waktu itu. Tapi Pak Git bayar 2.000 dah. Dia mintanya 3.000. Terus apa kata tukang parkirnya? Ah ini enggak Pak, di sini 3.000. Kalau Bapak mau parkir yang 2.000 di tempat lain aja, yang sini 3.000 karena di sini setoran. Nah setoran ini tanda kutip Pak Git nggak tahu ya setorannya ke oknum polisi atau ke oknum dishub. Nah, yang jelas pernyataan ini itu ada. Dan ini sebetulnya masyarakat juga tahu lah, ini bukan masalah rahasia umum lagi, jadi semua sudah tahu. Baik teman-teman, menurut Pak Git ini cukup sekian. Jadi masalah parkir itu yang pertama, masalah parkir liar itu yang pertama adalah menjengkelkan. Menjengkelkan bagi si pembayar parkir. Maksudnya ini kan sebetulnya nggak harus bayar gitu, apalagi yang jelas-jelas tertulis di supermarket itu parkir gratis gitu ya. Itu kita harus tetap bayar karena ada orang yang nongkrong di situ yang mintain duit gitu. Itu pertama buat para pembayar parkir. Yang kedua, ini dari segi pekerjaan ya. Jadi si tukang parkir ini pun dia butuh pekerjaan maksudnya butuh pekerjaan yang menghasilkan untuk mencukupi hidupnya. Ya mau dibilang ini nggak salah. Itu yang kedua. Yang terakhir, yang ketiga ini adalah masalah oknum. Selama oknum ini masih mendukung, jadi kalau teman-teman lihat di kota manapun di situ ada parkir liar, nah ini pasti nggak salah lah. Pasti ada dukungan dari oknum ya. Oknum itu ya Pak Git nggak bisa fokuskan ya, bisa dari rombongan preman, kemudian dari aparat yang berwajib termasuk polisi dan dishub, karena mereka yang punya wewenang tentang itu. Oke teman-teman, menurut Pak Git cukup sekian tentang parkir liar yang tak kunjung kelar. Terima kasih.